Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raya Jihad yang baru saja selesai bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nan basalah tentu disidik, nan lari tentu dikejar. Malam tadi beliau Pak Abu Bakar Siddiq, maka bagi kini Buya Alizari. Adapun nang menjadi judul atau tema bagi kita pagi kini, baduo pai ke pasar pagi, Sultan Bandaro membeli tahu, Sultan Putiah membeli balai. Batanyo kat tentu kanan tahu, ba acaro tentu kanan pandai. Itulah sebagai judul kita pada pagi kini, yang insya Allah akan kita coba selesaikan menjelang hari Tarak. Bapak dan Ibu sekalian, sekitar tahun 90-an itu terjadi polemik kecil-kecilan antara pemerintah Malaysia dengan Indonesia. Masalahnya tidak begitu besar, cukup sepele tapi serius, di mana pemerintah Malaysia mengklaim randang itu adalah buatan Nino. Hampir-hampir saja ditibetkan lisensi secara internasional, randang itu adalah makanan Malaysia. Tapi akhirnya Republik Indonesia mengajukan komplain. Bakso randang bukan dari Malaysia tapi dari Indonesia. Dalam malku adalah dari Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Setelah melalui beberapa pembahasan dan analisa, alhamdulillah tibalah baik digari. Bakso randang itu ditetapkan dari Indonesia. Dan kita dari Sumatera Barat lah sebagai orang yang mengajukannya. Sampai kini sudah tercatat di dalam lisensi internasional yang namanya makanan randang itu asalnya adalah dari Indonesia. Halnya kecil tetapi itu cukup membawa kepada dampak ekonomi lain. Kalau apa ibu berpikir randang 2 kilo 3 kilo tentu iya. Tapi kalau lah sampai 200 kuah kabau, 100 kuah sapi, berarandangnya. Itu yang pertama. Oleh karena kalau ingin bertanya, ba membuat randang dan sabananya, ba acara meramu randang dan sabananya, maka tampek batanya yang paling tapek itu adalah orang Minang. Indak disabui rumah makan Padang kalau tidak ada randang. Dan itu terkenal untuk seluruh dunia. Di waktu ambo pergi ke Makkah kali ketiga kalau tidak salah, pesawat kami didelay sehingga bermalam 1 malam di Jeddah. Nah, untuk makan malam kami dibawa ke sebelah hotel, ke satu rumah makan. Ambo kalau kamu apai indak mengango saja lemo dia, tapi mencaliak-caliak. Tampaklah dia merek rumah makan tu Mat'am Badang. Ambo yakin di antara kita yang hadir pernah menyaksikannya. Mat'am Badang, rumah makan Padang di Jeddah. Ambo foto
Kemudian bawa masuk ke dalam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ia basuh randang di dalam. Walaupun rasul agak berbeda karena daerah iklim pun berbeda. Jadi tidak salah jika seandainya dunia ingin bertanya bagaimana cara meramu dan membuat randang yang enak itu tampik bertanya nang paling tapik itu adalah kau orang Minang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boy ingin membawa kita beralih kepada yang lain. Sampai kini di dalam masalah berkendaraan, terutama kendaraan pribadi atau kendaraan rumah tangga, itu belum ada yang mengalahkan Toyota. Dengan berbagai macam merek dikeluarkan, nan Kijang, nan Innova, nan Avanza, nan Agya, itu semuanya adalah Toyota. Karena sampai hari ini, menurut ujian dan uji coba untuk dunia internasional, tidak saja di pasaran Asia, tapi sampai ke Eropa. Bahkan di negeri yang setiap hari memproduk mobil pun, Toyota masih mendapat nama. Sebut sajalah Amerika, apalagi di Indonesia. Karena apa? Karena memang komponen-komponen serta kemudahan daripada alat-alat suku Jadang itu belum ada yang mengalahkan Toyota. Nah, lalu untuk yang high classnya ya Honda lah barangkali. Ini buatan siapa? Buatan Jepang. Nah, oleh karena Toyota itu adalah buatan Jepang, karena saya tahu Toyota, Honda, Suzuki itu nama orang Jepang. Tapi kalau Alizar itu nama orang Bramanjang. Nah, Bapak Ibu, kalau ingin bertanya bagaimana sebenarnya keadaan kondisi, berapa lama tahannya, bagaimana modelnya, bagaimana penjagaannya, pemeliharaannya, kalau Toyota, maka nampal yang tapik batanya adalah orang Jepang. Oleh karena itu kepada kita nak hadir dalam masaji kau, Abu yakin kita masing-masing mungkin punya Toyota. Kalau pemakaian mobil atau kendaraan kita yang bermerek Toyota, kita turutkan cara yang dikeluarkan oleh orang yang memproduk Toyota itu sendiri, yaitu orang Jepang, insya Allah kendaraan awak tahan lama. Alah makasih Buya kau kan gitu. Jadi Bapak Ibu, bumi yang kita pakai ini adalah madain Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Bahas selayaknya hidup di dalam. Apa yang paling tepat kita lakukan agar kita berlayar sampai ke pulau tujuan? Tempat bertanya yang paling tepat itu adalah Sang yang menciptakan alam ini. Jangan bertanya kepada selain Allah, karena selain Allah adalah diciptakan oleh Allah. Memang pandang jauh kita layangkan, pandang dekat kita tukiakan. Secara umum manusia yang hidup di alam kedua macamnya. Pertama, manusia yang selamat sampai ke pulau tujuan. Yang kedua adalah manusia yang gagal di tengah jalan sehingga tidak kunjung sampai ke tujuan. Manusia-manusia yang selamat sampai ke tujuan, ada orang-orang dahulu tapi juga ada orang hari ini. Salah satu di antara indikasi keselamatan mereka itu adalah menutup usianya, menghirup nafas terakhirnya bihusnil khatimah, dengan kematian yang baik, bi kalimatin la ilaha illallah, atau dengan bahasa lain al maut fil ibadah, meninggal dalam keadaan beribadah. Ada yang meninggal dalam sholat, ada kan? Ada yang meninggal dalam baca Quran, ada yang meninggal dalam azan, ada yang meninggal dalam menyerahkan sedekah. Itu adalah kawan-kawan kita sesama manusia nan selamat berlayar sampai ke tujuan. Tidak saset. Tapi sebanyak yang selamat berlayar sampai ke tujuan, ada juga yang gagal di tengah jalan. Lah basi tumpu bau sawo dari pagi sampai sore.
Ndak tahu jan ndak tentu paneh. Ndak kayu janjang di kapi yang nak meh bungka diasah. Kamati minum racun beliau. Halau harimau mati meninggalkan balang, gajah mati meninggalkan gadiang. Sehendaknya manusia mati meninggalkan jasad. Tadi dalam ayat terakhir yang kita baca, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang elok nan hidupnya selama kau disesuaikan dengan fi sabilillah, nyo mati, jangan dianggap mati. Bal ahya, mereka tetap hidup sebanyak masa. Apanya na hidup, semangatnya tetap hidup. Patapo Datuk Pelimo Kayu sampai kini pituah-pituahnya masih takana ada orang. Termasuk Abu Pak. Waktu kami di Tawali ulang tahun dulu, kurang lebih tahun 80-an. Ada 6 pembicara sebelumnya, terakhir oleh Pak Azwar Anas. Tahun barat tu lalu pola. Tu marah apa di lupa 90-an lah ya. Menurut awal acara disusun Datuk Pelimo Kayu nak mengecek sebab beliau dia buyalah payah tagak. Biarlah Pak Gubernur salah mengecek terakhir. Pak Gubernur menurut, tapi setelah Pak Gubernur selesai mengecek, ambo nak rela kalau buya nak satu mengecek. Agak sepatah jadi buya, membana Pak Gubernur kayaknya. Oh jadi itu, iyo buya. Jadi malah tolong bimbing buya kepada dium lah. Beliau kan berkodek-kodek. Babimbiang lah berdua sampai kepada dium beliau naik. Sepatah sin mengeceknya. Tapi pitua beliau tu sampai kini. Kami orang-orang Tawalib atau kita nama samu tak pernah lupa. Kecek beliau kaya. Setelah beliau mengucapkan salam. Bapak, ibu, anak-anak sekalian, ndak panjang nak buya sampaikan. Nak rancak sekolah kita ko, nak hidup sekolah kita ko, nak selalu di hati umat sekolah kita ko. Jadikalah Tawalib ko bapucuk kate baure ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja sampai. Jadilah sekolah kabo pucuk kate baurek ke bawah. Anggo itu sih. Tapi petuanan pendek nasa kete tu karena dek keluar dari mulut seorang nama-nama Datuk Pelimo Kayu sampai kini tak sakit di dada Pak. Mereka tidak mati tapi tetap hidup. Nah inilah dia. Betapa pituah-pituah Muhammad Nasir, pituah-pituah Zakiyah Darajat, pituah-pituah Hamka masih tetap ada di dalam diri awak. Mereka itu tidak hidup, tidak mati, tapi tetap hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi bumi ini diciptakan oleh Allah, maka nampal yang tapek batanya baacara hidup di bumi adalah kepada Allah. Maka orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah selamat sampai ke pulau tujuan. Tapi ada orang yang hidup dengan arogansi, membuat aturan sendiri, katanya ini nampal yang hebat. Tadi lah mau sampaikan, kadang mati minum racun, pas meninggal gajah mati meninggalkan gadiang, ndak meninggalkan jasa bantu nambah sampaikan tadi. Lai baca ceritanya orang peninggalnya, tapi ceritanya cerita buruan. Nguju awak sianu lah meninggal. Kalau itu nak dibaca dia orang na'udzubillah min dzalik. Makanya pituah Hamka, di mana kau berada, siapapun kau, datanglah bisa mengenapi dan bila pergi mengganjili. Datang mengenapi, pergi mengganjili. Api kisah. Jangan sampai awak bergabung hidup dengan masyarakat tukang kacau. Apa iya awak beraman orang, jangan sampai bantu itu. Jadi itu nawak tinggalkan. Oleh karena itu minta fituah nama itu ke orang yang pandai. Makanya tadi mau sampaikan, tan menaruh membeli tahu, batanyo ke orang yang tahu, tan mantari membeli palai.
batanyo caro kanan pandai. Maka batanyo baik di bumi kono sabananyo adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita bertanya kepada Allah untuk hidup di bumi? Samo jok contoh yang saya sampaikan tadi, analogi namanya. Di samping orang Jepang memproduk mobil Toyota, nyubueklah buku petunjuk baca rumah kayak itu. Mai si minyak nyoba, mai duit nyoba, mangek nyoba caronyo. Kalau ada ondel dengan kurang, barang lama baru ditukar. Apabila memakai auto Toyota itu sesuai jok petunjuk nan dibuat dia orang nan memproduk, insyaallah selama ya. Nah Allah di samping memberikan kepada kita yang namanya bumi, Allah juga kirim surat. Namanya Al-Quranul Karim. Maka ikutilah petunjuk Al-Quran, hiduplah di bumi. Insya Allah selamat. Qul nahbitu minha jami'a. Turunlah dari surga, pergilah kamu semuanya ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Setelah kau sampai di bumi akan datang daripadaku petunjuk. Itu Al-Quran maksudnya. Famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kau ikuti Al-Quran tuh tidak usah takut, tidak usah getir, tidak ada takut bagi mereka dan tidak ada rusuh bagi mereka. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Akan tenang dan senang, akan nyaman. Ada yang coba berpetunjuk kepada selain Quran, selamat mereka. Tapi keselamatannya itu semu. Tidak selamat seumur hidupnya. Karena ini adalah jaminan Bapak dan Ibu. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari petunjukku Al-Quran, maka orang itu akan mendapat kehidupan yang dangkal, kehidupan yang sempit. Itu adalah jaminan. Cobalah Mbak Sabi tadi wak coba mencari kiri kanan yang memang di dalam hidup mengikuti Al-Quran, selamat enggak hidupnya. Yang hidupnya lari dari Al-Quran, celaka enggak hidupnya? Celaka. Kita hidup itu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw amirus sabil. Itu kata Ibnu Umar. Kau hidup di dunia seolah seperti orang yang lalu di jalanan. Di dalam kesempatan lain, Luqmanul Hakim menyebutkan, inna dunya bahrun amiyakun. Dunia itu adalah lautan yang sangat dalam. Coba bayangkan sebentar di tengah laut Pak Ibu. Di muka air, di belakang air, kanan kiri air. Kamarah aluan kalimadokan. Ndak tentu kama harus kamadok kapal. Ndak jaleh. Untung ada sebuah alat ketek, kompas namanya, menunjukkan arah. Selagi kompas itu tidak rusak, kompas rancak, ditunjukkannya arah, turi saja arah kompas. Insya Allah tiba di daratan. Kompas dalam hidup kita adalah Al-Quran. Maka turi Al-Quran. Indahkan Al-Quran. Insya Allah kita akan selamat sampai ke pelutuju. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah war Rasul. Kalau ada sesuatu yang ditemukan di dalam kehidupan, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Cari di situ, aman kan? Makanya Bapak Ibu hadirin sekalian yang hormati, jamaah subuh yang terhormat. Pertanyaannya adalah bila bisa mengamalkan Quran. Dan alhamdulillah ambo berkeyakinan kawan-kawan ambo apa-apa ibu-ibu sadualanya dan dalam saji khususnya kita coba hidup menurut Al-Quran. Dan kita bermohon kiranya kita diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah di dalam mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran bisa magih petunjuk kepada kita. Ada setidak-tidaknya 7 kewajiban kita kepada Al-Quran. Baru bisa Al-Quran menjadi petunjuk kita. Pertama adalah penghormatan harus maksimal kepada Al-Quran. Boleh kita sebut 7P. Bukan P7.
P7 anak doleh la wafat. Pertama, pemeliharaan Al-Quran, baik lahir maupun batin. Secara lahir Quran diletakkannya, jangan sampai Quran kau diletakkan di bawah, tapi letakkan di atas. Kau umpamanya almari, rak nampal yang atas adalah tampai Al-Quran. Makanya ibu-ibu lihat, pengurus kita lah memenak sedemikian rupa tampai letak Al-Quran, jangan sampai rendah dari awal. Kenapa? Nah, kenapa? Di belakang PD, rak di atas baru Quran. Kok ada majalah rak bawah, mulia. Makanya membawa Quran di dalam tilawatil Quran secara adabnya adalah dipacik tangan su, letak di dado. Tidak dijinjang untuk bawa majalah koran. Itu secara lahir. Nah, secara batin Al-Quran juga harus dipelihara, diletakkan di hati. Ini menempati tempat yang paling tinggi dari kitab-kitab nanado dalam hati awak. Ndak boleh tangiang tainge talinteh dalam pangana, masih ada petunjuk lain yang lebih jitu dari Al-Quran. Kalau itu nanti terjadi dalam pangana awak, batal iman awak kepada kitab. Saya tegak bulu Roma ada yang menyebutkan aluntan tulis tak kecil. Celiak Timur Tengah baca Kak Tarwih. Janganlah menilai Al-Quran dengan melihat Timur Tengah. Al-Quran diceliak dari Al-Quran itu sendiri. Kalau sampai kita berpandang seperti itu, alangkah hinanya kita memandang Al-Quran. Al-Quran secara keyakinan harus diletakkan Quran paling mulia di atas segalanya. Itu kewajiban orang pertama. Itu harga mati Bapak Ibu. Pemeliharaan terhadap Al-Quran lahir batin. Makanya syifa lima fis sudur, dari sekian bacaan-bacaan yang kita baca, maka paling banyaklah membaca Al-Quran. Dalam 24 jam yang diagiakan oleh Allah kepada kita, jangan sampai ada nan luput dari membaca Al-Quran dalam 24 jam. Jangan sampai ada luput dari membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, pembacaan Al-Quran hendaklah kita baca. Kau beda Quran dengan kitab-kitab lain. Tunggu dia membaca Al-Quran, ikut setiap awak Pak Ibu. Yo hendak boleh, hendak pandai baca Quran. Kita sebagai seorang Muslim, kitab kita adalah Al-Quran. Yo pandai awak baca Quran tanya. Ambo yang hendak pandai baca Quran, ala rugi itu. Kalau kita tidak bisa baca Quran sekarang baru sadar harus bisa baca Quran. Belajar di waktu kita langsung sadar membaca Al-Quran. Dalam adab bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah, setiap suku di Minangkabau dilambangkan oleh dua. Pertama rumah gadang, yang kedua surau. Ndak sah disabit suku di Minangkabau kalau ndak ada rumah gadangnya, ndak ada suraunya. Walaupun posisi surau lah banyak digantikan dek masaji, tapi secara substantif dan semangat itu ndak hilang. Mengapa setiap suku ada surau? Karena Minang adalah Islam. Maka Minang mementingkan Al-Quran. Al-Quran diajarkan di surau. Baraja mengaji namanya. Baraja mengaji namanya. Induknya baraja membaca Al-Quran. Anak-anaknya baraja agama, baraja sembahyang. Ba'a baranggai, ba'a badik, ba'a kakak, ba'a paipa, ba'a bisan, ba'a tetangga, dan sebagainya. Namanya beraja mengaji. Kemudian yang kedua beraja mengecek. Beraja pasambahan. Itu induknya, anak-anaknya beraja baradai. Yang ketiga beraja basilek. Beraja basilek. Bang kau itu orang Minang darah di suku Marantau. Kok ada orang Nanjai sekadar untuk pemalau diri bahasa ujek. Sekurang-kurangnya mereka siambe anak-anak itu mambe sekurang-kurangnya. Nah jadi intinya apa? Setiap suku pasti ada surau. Inti beraja mengaji. Itulah lahir di Sumatera Barat tradisi khatam Al-Quran. Dibuat dari orang tua-tua gitu, nenek mama bas pakai jo alim ulama, alum sah dikawinkan kalun khatam Quran. Nah, gitu. Itu rancak kesepakatan tuh. Supaya kita pandai membaca Al-Quran. Ndak baralu daerah di Indonesia ndak mbotoi.
Cik nanabo simpulkan. Liado mansaji di Medan, Palembang, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, termasuk di Kedari, Kalimantan, Sulawesi, Banjarmasin, asah teh nama mansaji pasti ada pengurus orang Minang. Nampak? Bangko itu sabuk kalau di mansaji kok itu syarat dengan Quran. Nanjale harus pandai azan, pandai jadi imam. Kalau takut jadi imam, takut jadi pengurus mansaji, kok suruh jadi imam, bakakak. Makanya orang Minang kamapai menjadi pengurus mansaji. Jadi awak dari Padang kok kamapai apa ibu? Setidaknya nalah pernah hidup di negeri ini. Kamapai dun sana ndak tentu ndak jaleh alamat yang dituri. Tunggu saya ketu masuk. Sado orang azan, kemanakan tu? Pergi ke situ lah. Tu gak seminggu hidup. Tu ndak pokok terus. Aku pindah dalam saji celek kan murah kat. Panik pula oleh ada masaji gak 30 kalau gak sampai bulan pulang leh kan bisa saja. Kalau seandainya itu kan dilakukan tapi jadi cukup dulu kami itu. Nah Bapak Ibu sekalian, membaca Al-Quran, memelihara membaca. Yang ketiga, menterjemahkan, penterjemahan. Quran baru bisa mengerti kalaulah diterjemahkan. Dan yang ketiga, penterjemahan. Sebab kalau hanya pandai membaca itu pun sudah cukup. Ati Allah wa ati Rasul mastata'tum, taat kepada Allah dan Rasul sejauh kemampuanmu. Dia awak cuma pandai membaca, puasnya baca tarik. Nah hari ini kalau masalah terjemah tidak masalah leh, karena sudah berserakan Quran terjemahan. Apakah terjemahan oleh lembaga-lembaga swasta atau terjemahan oleh terjemahan resmi Kementerian Agama, atau sudah banyak berserakan di mana-mana. Saya yakin di dalam tas ibu itu ada Quran ketek pakai terjemah. Sebab tanpa diterjemahkan tentu anda mengerti makasih tujuan karena bahasa bukan bahasa Arab. Penterjemahan. Sampai diterjemahkan saja lo cukup Pak. Harus ada nang kampe penafsiran. Sebab Quran kok diterjemahkan perlu ditafsirkan. Umpamanya seperti ayat yang kita baca juga di rakaat pertama. Wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Itu kendaraan orang di saat Quran itu turun. Hari ini tidak kuda pilih leh, oto-oto bakilek terjadi. Mobil Fortuner, Kijang, Toyota nalawak sabui tadi. Jadi itu terjemahnya. Itu adalah penerjemahan penafsiran. Adanya kecenderungan manusia untuk memiliki kuda-kuda pilihan. Sekarang kuda-kuda pilihan sudah beralih tidak menjadi tunggangan tapi menjadi untuk apa pacu lagi. Jadi itu perlu penafsiran. Makanya perlu ditafsirkan. Nah bagi kita yang tidak punya kemampuan dan tidak punya kesempatan untuk belajar tafsir, hadir saja di wirid pengajian. Allah dulu cobalah menafsirkan. Dan kali mau setelah kita menafsirkan, pemahaman perlu dipahami secara benar Al-Quran itu. Tidak boleh ketawa. Sebab Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau Quran ku ditafsirkan, kemudian dipahami secara nang kalamak dewa, kau bawa yuk. Saya masih ingat di waktu kita masih 3 partai dulu. Kan awak multi partai, kemudian banyak partai, kemudian 3 partai, sekarang sudah banyak lagi. Nah di waktu 3 dulu, P3, Golkar dan PDI, kan itu dulu. Atau ada orang menggunakan ayat Quran. Kece orang Golkar, kita sebagai umat Islam, Quran mengecek ja'alnakum ummatan wasata, kami jadikan kamu umat yang di tengah, maka pilih yang di tengah. Kok Quran gambarnya di tengah. Iyo ke situ mengkasihnya itu bantuannya ketek tapi bahaya tuh. Maka memilih yang di tengah adalah ibadah secara Islam. Masya Allah. Maka mencari nama itu, maka buya-buya orang petigo nak mau ketinggalan lagi. Kita nomor 1, kita tidak berpandang nomor, tapi nanjaleh. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke Ka'bah. Maka pilih Ka'bah. Akan nang kalama dia saja. Maka pilih Ka'bah. Maka memilih nomor 1 ibadah. Alayo lu kecil orang lah, yo mau itu mau pilih bisa.
Mencari P3 lah bantu itu, mencari Golkar lah bantu itu, PDI tak lo mau ketinggalan. Innal an'ami fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya pada binatang ternak itu banyak pelajaran. Maka pilihlah gambar kau. Nah, kan itu. Maka di sini perlu penafsiran, perlu pemahaman yang lurus. Tentu bak cek tadi Sultan Manaro membalik tahu, batanyo kanan tahu. Kalau tidak begitu sesek jadi. Kanyo bisa dibawa saya limudik ketika bawah. Maka perlu penafsiran dan pemahaman yang benar. Nah, yang keenam setelah kita tafsirkan dan kita paham, kita hayati, dino manuangkan. Nah, dino manuangkan. Artinya lalu sekalok barasian kan itu. Iyo mana? Ndak bisa, ndak boleh cik guru. Kalau cik guru nan lain dolah salah, fanatik jadinya. Kalau di sekolah awak ditolak pedi, ndak boleh cik guru kan itu. Sadu alahnya dibandingkan basulah di maya nanjanya saya nalandai. Baru nan terakhir beko di pengamalan. Nah, kan tujuh apa pengamalan. Ado disudui batanyo kambo bantu tu ya, tentu ndak ada kesempatan dek kami belajar Quran dan bantu tu mana. Tu jale. Sebab kalau mempelajari Al-Quran sampai kepada P nang ketujuh secara benar-benar dan sungguh-sungguh, tentu masuk tawali wasadonyo kalau diperpanjang. Kalau dibaso masuk canduang sadu alahnya. Kok nang produksi masuk diniyah ketujuh alahnya. Kalau itu nang dilakukan tentu tak tamuik keluar masalah. Nah, syariat telah menjadikan jalan keluar. Menuntut ilmu agama itu hukumnya dua. Pertama, fardunya kifayah, nang kedua fardunya ain. Mana fardunya kifayah? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, nan fardunya kifayah menuntut ilmu secara rinci, ta'lim bit tafsil, itu kifayahnya. Faulaula nafara min kulli firqah. Di padang panjang kaulah cuki beberapa orang yang mendalami agama secara mendalam, utang awak bersama-sama lalapeh. Ndak kemungkinan lu jadi ulama kasadonyo. Tujuan awak ulama kasadonyo. Kalau ulama awak kasado alahnya, ndak ada cara masuk gua leh. Ndak perlu bializan tibo leh. Ndak perlu bakar sidik datang leh. Itu kemana kami itu kesudahnya leh. Nah, itu awal ulama sadonya. Cukui. Setelah beberapa orang yang dipandang cukup untuk itu, yang lain lapeh dari kewajiban. Itu menuntut ilmu secara mujmal, garis besar. Tapi yang kedua adalah fardunya fardu kifayah. Fardu ain. Apa itu? Menuntut ilmu secara garis besar. Nah, garis besar, cara sembahyang yang benar, cara puasa yang benar, cara berzakat yang benar, itu ya setiap awal. Tapi baca cara menafsirkan Quran secara rinci-rincinya, sedalam-dalamnya bit tafsil, itu memang harus basikolanya khusus kata walib, khusus kadiniah, hendak setiap awal. Tapi kalau secara mujmal gari gadang, memang harus setiap kita. Hendak lo bisa awak mengecek dah. Eko bang sembahyang kau, ada kan di SMA-nya, hendak muahnya itu dah. Kau baru kuat mengkau raiko, ya raiko ruku ada kan tidak masalah deh. Ada di STM sekolahnya, tidak muat. Kurang gaya penyelenggaraan jenazahnya kau bantu aku cara penyelenggaraan jenazah nak STM kau mah, tidak muatnya. Jadi Bapak Ibu hadirin, untuk mempelajari secara rinci sedalam-dalamnya, ini ada beberapa orang yang memang berkemampuan dan berkeinginan untuk itu. Dan Islam tahu mana? Apa yang diketahui oleh Islam? Banyak hal yang perlu didalami. Bidang pertanian perlu didalami. Bidang peternakan perlu didalami. Bidang kedokteran perlu didalami. Nah, tentu tidak cukup waktu. Dan manusia tidak akan mungkin ahli dari segala bidang. Dokternya juga, tukangnya juga, perikanannya juga, pertaniannya juga. Itu orang tidak tahu. Nah, di sekolah makanya awak satu dengan yang lain saling terkait. Tidak boleh awak membuang kawan. Sebab masing-masing kawan itu ada bidang keahliannya, kelebihan dan kekurangan. Sadu alahnya perlu. Sedangkan dalam membuat sambal saja
bidang-bidang kalau membuat kue roda Vespa kasihanmu narencak. Kan itu. Tapi kalau kue bulu asihanmu narencak. Kalau lapik bugi sianu tu. Kan itu. Kalau limpiang sianu tu. Kan itu. Aduk ahli wak cik-cik. Dan Allah memang menjadikan awak bantu itu. Kullun ya'mal ala syakilati. Setiap orang itu diberikan oleh satu keahlian. Nah, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, balik awak ke Pangkal. Di bulan Ramadan kan ada satu tanggal namanya bekot tanggal 7 balik Ramadan, hari nuzul Al-Quran. Jadi satu di antara yang kadisabui dalam nuzul Quran, bantu anak awak kemukakan kok. Bagaimana kita akan mengembalikan kembali dalam pemikiran awak, yuk para luak hidup berdampingan dengan Al-Quran. Makanya kepada kita bersama-sama, buat anak dan keturunan kita serta cucu-cucu kita dekat dengan Al-Quran. Maka mewujudkan generasi Qurani, langkah pertamanya adalah dekatkan dia dengan Al-Quran. Sebenarnya di dalam kehidupan kita orang Minang lah itu sajak dari awal itu sudah dibacakan kepada anak-anak tadi ayat-ayat Quran. Jadi kok kamalalo nana ayat Quran lagu kan secara seluruh orang awak kalau melaluk kena kan hek lala kan itu hek lala tu ya ilahi itu suaranya tu. Nah, cuma ya ilahi dia bahasa Arab menjadi hek lala ya ilahi mendekatkan anak kepada Al-Quran. Dan kita sudah diajar Pak, baru saja kita sungguh jadi orang kata dunia, fa'azana fi uzunil yumna wa aqama fi uzunihil yusra. Langsung diiqamatkan di telinga kanan, azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri, langsung itu nan dibacakannya kalimat-kalimat Quran. Itu membuat generasi dakik kepada Al-Quran. Pagi ini disampaikan anak awak sekolah, dia pasti mapa tiba di rumah. Buat aturan di rumah tangga. Sebelum menghafal Quran, sebelum menghafal pelajaran yang macam-macam, suruh baca Quran dulu. Nah, Quran lu nak itu sudah memupuk rasa cinta kepada Al-Quran. Sebab kalau dia sudah cinta kepada Al-Quran, nah untuk langkah berikutnya laman tuh. Jangan sampai ada orang tua yang merasa tidak peduli dengan yang satu ini. Sebab Bapak Ibu, man akramani fakrim ahli, kata Allah dalam hadits qudsi. Siapa yang ingin menghormati aku, kata Allah, hormati ahliku. Sahabat bertanya, man ahlullah ya Rasulullah? Siapakah ahli Allah itu wahai ya Rasul? Ahlullah man talil Quran. Ahli Allah adalah orang yang selalu membaca Quran. Tentu kalau anak-anak kita arahkan membaca Al-Quran, wajiblah dimulai dari ibda' bin nafsi, dari diri kita masing-masing. Kalau anak keturunan dan cucu kita tidak pernah mendengarkan dari mulut kita lantunan ayat Quran di rumah, bagaimana pula kita akan bisa menyuruh dan mengarahkan anak membaca Al-Quran. Kita mulai Bapak dan Ibu. Yang sudah mulai lanjutkan, yang belum mulai dari sekarang. Baca Al-Quran, siap zuhur mungkin kita masih bekerja, siap asar mungkin kita masih bekerja. Ada beberapa menit sebelum kita pergi ke masjid untuk qiyamul lail bulan Ramadan, perlihatkan dan perdengarkan kepada anak dan cucu kita bahwa kita melantunkan ayat Quran. Itu akan terbenam di dalam pemahamannya betapa kita harus dekat dengan Al-Quran. Kalau kita sudah dekat kepada Al-Quran, insya Allah Quran itu akan syifa lima fis sudur, akan mengobati apa yang ada di dalam dada. Bapak dan Ibu sebagai penutup, di waktu terjadi perang Amerika dan Afghanistan, Amerika jadi berpikir bala cara mengalahnya. Pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat tragis dan sampai hari ini orang Amerika nggak lupa. Ada seonggokkan sekitar 10 orang lebih dihijak di tong wajah. Ada sayang kecil orang Amerika. Tapi ternyata tong wajah lewat di situ, nyotagak balik ke sebelum nyuk tembak di belakang. Tagaknya balik.
Ternyata mereka yang belasan orang itu adalah para hufaz, penghafal Al-Quran. Dijaga oleh Allah. Makanya tidak salah. Al-Quran akan memelihara kita di tengah-tengah kehidupan ini. Bacalah, dekatilah, dan hormatilah. Bapak dan Ibu, rasanya ibarat bajalan lah tiba kabateh, tambah pulau kepi kumbuh kasih tujuh, tibur situ hari pagi, oleh karena nula sangat tujuh, maka kita harus berhenti. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.